kesempatan kali ini, saya Valupi Putri, mahasiswa program Diploma 3 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya kelas 2A6, akan menjelaskan suatu pembahasan mengenai hukum kepailitan. Mulai dari definisi, syarat sah, dasar hukum, dan juga pihak-pihak yang terlibat di dalam hukum kepailitan tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan definisi kepailitan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pailit atau kepailitan merupakan suatu kondisi bangkrut yang dialami oleh seseorang atau badan usaha. Selanjutnya, definisi kepailitan menurut para ahli. Subekti mengemukakan bahwa pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan majelis hakim guna menjamin kepentingan bersama dan para kreditornya. Selanjutnya, pendapat dari Kartono. Kartono mengemukakan bahwa kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor atau orang yang berutang untuk kepentingan semua kreditor. Kreditornya bersama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor memiliki pada saat itu. Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditornya. Adapun pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau KPKPU yang menyatakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan atau pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Berdasarkan definisi dan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli demikian, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan di mana seorang debitor tidak dapat membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan atas permohonan pernyataan yang diajukan oleh debitor itu sendiri ataupun kreditor. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan ini ke penjelasan mengenai syarat-syarat kepailitan. Sangat penting untuk diketahui syarat kepailitan ini bagi seseorang ataupun badan hukum yang ingin mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Nah, adapun syarat-syarat dari kepailitan tersebut, yakni yang pertama, adanya hutang. Atau dengan kata lain, sesuatu yang tidak dapat dibayarkan oleh debitor kepada kreditor-kreditornya. Syarat yang kedua yakni minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo. Maksudnya di sini hutang debitor kepada kreditor tersebut sudah lewat masa pembayarannya. Jangka waktu pembayaran hutang sudah dilewati oleh debitor dalam melakukan pembayaran hutang tersebut. Yang ketiga, minimal satu dari hutang dapat ditagih. Nah, dari hutang-hutang yang dilakukan oleh debitor tersebut, minimal terdapat satu hutang yang dapat ditagih. Kemudian yang keempat, adanya debitur. Debitur adalah orang yang melakukan hutang tersebut, yang meminjam suatu dana ataupun hal lainnya kepada kreditor. Yang kelima, adanya kreditur. Kreditur adalah seseorang yang meminjamkan atau yang memberi hutang atau dapat dikatakan pemegang piutang untuk debitur. Kemudian yang keenam adalah kreditur lebih dari satu. Di sini dapat dikatakan bahwa krediturnya terdapat lebih dari satu, berarti debitur memiliki hutang lebih dari satu karena ia memiliki kreditur yang banyak. Jadi minimal dia memiliki lebih dari satu
tempat berhutang. Kemudian yang ketujuh, pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga. Nah, apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka yang dapat menyatakan pailit tersebut adalah hakim yang disebut dari pengadilan niaga tadi, yakni hakim. Adanya hakim yang menyatakan pailit. Yang kedelapan, permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang. Nah, permohonan pernyataan pailit ini dapat dilakukan oleh debitur itu sendiri ataupun kreditur yang berwenang. Terakhir, syarat yang diajukan oleh pihak berwenang adalah syarat-syarat yuridis isinya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Nah, maksud dari poin ke-9 ini yakni syarat sahnya kepailitan ini memiliki syarat yuridis yang sudah dicantumkan atau sudah ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan. Tepatnya yakni ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Selanjutnya, dasar hukum kepailitan. Dasar hukum kepailitan tersebut yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Yang kedua, KUH Perdata. Ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dan yang terakhir yakni perundang-undangan di bidang pasar modal, perbankan, dan BUMN. Selanjutnya, pembahasan terakhir adalah mengenai pihak-pihak yang terlibat di dalam kepailitan. Pihak-pihak yang terlibat di dalam kepailitan yang pertama yakni pihak pemohon pailit. Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat. Pihak pemohon pailit ini dapat dilaksanakan langsung oleh debitur itu sendiri ataupun kreditor. Adapun pengertian debitur itu sendiri adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain, dan kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atau orang yang memberikan piutang. Yang terakhir adalah kurator. Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang sekarang disebut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sexual,